Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi progres pergerakan Bitcoin sejauh ini kita ngelihat harga sudah drop sampai ke 28.500. Jadi target yang kita ucapkan ya, at least pada update Bitcoin sebelum ini itu sedikit banyak sebetulnya sudah tercapai. Oke, saya belum update lagi ya. Alright, this one ya teman-teman sekalian. Jadi kita ada update tadi malam, lebih tepatnya 23 jam yang lalu. Jadi kayak pas banget lah lebih kurangnya ya 24 jam dari sekarang. Kemudian CRV tadi kita sempat ada update juga membahas terkait dengan potensi pergerakan pada CRV. Sekarang progres kita untuk Bitcoin 28.500 sudah tercapai. Tadi udah ada beberapa yang kasih komen ya di video CRV, minta diupdate dong untuk Bitcoinnya. Kemudian ada yang nanya juga kayak 28.500 sudah tercapai, terus bagaimana? Ya harus ada analisa sendiri juga dong teman-teman ya. Jadi nggak bergantung pada pandangan saya, karena saya bisa salah. Saya juga manusia biasa gitu loh. Dalam artian kita nggak punya bola kristal untuk melihat masa depan, dan tentu saja bukanlah hal bijaksana sebenarnya memprediksi pergerakan ke depan. Lebih kepada bagaimana kita reacting the movement, dan kira-kira planning teman-teman seperti apa? Itu sebenarnya harusnya jadi pertanyaan. Jadi kayak, apakah Anda akan beli ini untuk next halving, ataukah Anda beli ini sekedar untuk trading? Nah itu semua ya tentu saja harus punya pertimbangan masing-masing. Oke, so update hari ini sebenarnya saya akan starting dari economy calendar. Once again saya pengen remind ke teman-teman bahwa this week kita akan punya unemployment rate data. Jadi ini berhubungan dengan data ketenagakerjaan dari Amerika Serikat ya. Tentu saja adalah salah satu data yang akan amat sangat diperhatikan oleh The Federal Reserve, karena terakhir dia sempat ngomong, Jerome Powell ya, melalui press conference dia bilang it's all data dependent. Jadi semua balik lagi tergantung dari hasil data yang akan rilis pada setiap kali news event di Amerika Serikat dijadwalkan. Nah hari ini sebenarnya JOLTS job opening ya dan ISM manufacturing PMI ini menunjukkan angka yang cenderung negatif. Terutama PMI, kalau misalkan PMI itu secara data sebenarnya dia di bawah 50% aja, itu sudah menunjukkan bahwa ada kondisi yang terkontraksi ya pada sektor tersebut, yaitu di manufaktur. Dalam artian di sini kontraksi itu bukan berarti positif melainkan negatif. Ya, ibaratnya tertekan, tidak terlalu berkembang, dan berbagai faktor lainnya teman-teman sekalian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah JOLTS job opening, karena di sini kita berbicara soal penambahan lapangan pekerjaan yang ada di US saat ini, dan kondisinya adalah di bawah dari forecast, which is sebenarnya ini sudah mengindikasikan kondisi yang cenderung negatif untuk dolar indeks. Nah, kalau teman-teman ya sebenarnya memperhatikan ya, beberapa waktu lalu seringkali kejadian di Bitcoin itu sedikit lagging. Jadi ketika marketnya yang lain udah reacting positif, jadi kayak misalkan contoh euro terhadap dolar atau pound sterling terhadap dolar, atau yang paling erat hubungannya itu adalah XAU atau gold ya, itu terhadap dolar. Ketika mereka reacting positif itu langsung, maksudnya ketika data rilis itu mereka langsung reacting ya, entah itu negatif atau positif, itu langsung pergerakannya amat sangat impulsif. Nah, untuk si Bitcoin, saya lihat belakangan ini pergerakan kita cenderung terlambat. Jadi saat data rilis, justru dia nggak terlalu banyak bergerak. Saya rasa money flow tuh lagi nggak ke aset Bitcoin. Tapi after beberapa jam setelahnya, ketika market yang lain sudah mulai cooling down, Bitcoin dan kawan-kawan baru kena impact-nya. Makanya tadi di Discord, saya sempat ada update juga ke teman-teman di Discord ya, atau di Advanced Group. Saya sampaikan news event malam ini ya, waspadanya dengan JOLTS job opening, karena ini berhubungan dengan data yang paling dipantau sama The Fed dalam beberapa waktu terakhir ya, terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, kalau teman-teman perhatiin tuh, The Fed sering banget ngomong kayak labor still tight ya, dan lain sebagainya, yang ngomongin soal employment, atau misalkan ya mereka punya pendapatan rata-rata lah ya, itu yang paling diperhatikan. Karena Fed tuh khawatirnya adalah jika peningkatan pengangguran itu terjadi,
maka sebenarnya nggak ada masalah ya. Artinya urusan The Fed bisa terselesaikan dengan cepat. Tapi kalau misalkan penganggurannya berkurang, itu artinya penambahan pekerjaan itu meningkat, maka akan ada masyarakat yang punya penghasilan, dan penghasilan lebih itu nantinya buat apa? Ya untuk dibelanjakan. Kalau dibelanjakan berarti demand meningkat dan impact-nya kembali lagi ke inflasi. Jadi sebenarnya ini kayak roda perputaran yang akan terus seperti ini teman-teman sekalian ya. Ya sebenarnya balik lagi, kunci permasalahannya adalah kenapa The Fed harus cetak uang. Itu sih sebetulnya teman-teman. Dan that's the very basic fundamental yang membuat orang-orang percaya sama Bitcoin ketimbang percaya dengan fiat currency. Ya itu yang perlu di take note sama teman-teman kalau Anda berencana untuk invest jangka panjang untuk market crypto. Nah, kemudian 2 minutes away from news ya. Please don't forget to use stop loss, make sure to manage your risk well dan lain-lain ya. Seperti biasa saya sebagai reminder teman-teman. Setelah rilis data, saya sampaikan result sementara negatif untuk USD, which is positive for any asset against US dollar, dan salah satunya adalah Bitcoin terhadap US dollar ya. Kemudian BTC sementara belum ada reaction, probably gonna wait until around midnight atau tengah malam, biasanya baru ada aktivitas. Dan itu saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir, ternyata betul ya, maksudnya menariknya itu terjadinya tepat sekali sekitar lebih kurangnya jam 11-an sampai jam 12-an tadi. Ya kita baru ngelihat reaksinya itu menyusul setelah jam 11, 12, kemudian jam 1 tiba-tiba harganya meledak naik dan kembali lagi bergerak di atas area support resistance yang kita marking pada pergerakan sebelumnya. Jadi benar-benar dia turun untuk ngetap di area kisaran 28.500 sampai 28.700. Begitu dia ngetap langsung balik naik ke atas. Nah sebenarnya ketika dia balik naik ke atas seperti ini, saya sih mungkin nggak mempertimbangkan ini adalah potensi atau possibility reversal secara major ya. Karena saya hari ini berulang kali merimain teman-teman di Advance Group, Anda harus waspada dengan yang namanya candle monthly. Ya, seperti yang kita ketahui, candle monthly ini baru open teman-teman. Ya, jadi setelah kemarin closing candle bulan Juli, ya bagus ya, ini kabar baiknya ya teman-teman ya. Closing candle bulan Juli somehow itu berada di atas ya, di atas dari highest close di kisaran bulan April dan juga open candle di bulan Mei. Jadi secara tidak langsung kita mempertahankan momentum tersebut agar kondisi harga tetap dalam keadaan bullish. Oke, itu note penting yang menurut saya perlu kita perhatikan juga sih terkait dengan close candle di bulan Juli. Nah, menariknya adalah karena hari ini kita baru open candle, dan open candle hari ini tuh sebenarnya di kisaran harga $29.200 itu untuk Bitcoin teman-teman. Begitu open, look what happened, Bitcoin dump ya sampai ke 28.600 di sini lowestnya. Kemudian kita balik lagi ke tengah ya. Jadi seperti reset teman-teman, reset ya. Pertanyaannya adalah apakah penurunan ini adalah bagian dari proses untuk time frame monthly menutup dulu ya, bukan menutup sih, lebih tepatnya mencari lowest point-nya dia. Oke, karena kalau teman-teman perhatikan ya, kita ngelihat Bitcoin di time frame monthly lah ya, hampir nggak pernah sih yang namanya ya bisa dibilang 1-2 pasti ada gitu ya. Tapi bisa dikatakan dari keseluruhannya hampir jarang atau hampir tidak pernah kita nggak ngelihat ada tail candle pada time frame monthly. Ya, kecuali ini beda kasus ketika dia lagi bull run nih. 1 Maret 2021 open candle nggak pakai cari lowest point, langsung nanjak di bablas sampai ke atas teman-teman ya. Tapi di atasnya ada tail candle. Nah, posisi setelah itu ya bisa dibilang cukup jarang ya. Open candle ada tail candle baru dia meneruskan directionnya. Kemudian open candle ada tail candle baru dia meneruskan directionnya. Di sini sedikit, tapi karena di dump ya marketnya, jadi apa boleh buat. Nah, posisi hari ini bagaimana jika Bitcoin hanya turun untuk sekedar mencari lowest point-nya aja nih di time frame monthly sebelum akhirnya dia beneran bisa rally ya menuju ke new high level. Ya, tentu saja ini harapan ya sejuta umat kali ya kalau saya bisa bilang sih di dalam crypto space ya. Siapa sih yang nggak happy ngeliat Bitcoin nanjak gitu kan? Tapi fakta bahwa hari ini kita mengalami tekanan jual, saya rasa juga tidak lepas dari kondisi tersebut ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi
tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 mungkin adalah tanggal-tanggal di mana kita harus lebih aware aja sih dengan possibility Bitcoin itu hanya sekedar memanipulasi harga saja pada saat market baru open gitu ya, terutama untuk candle monthly-nya. Nah, terkait dengan progress kita di time frame daily, once again guys, as long kita nggak break di bawah previous low ini, ya bukan previous low ya, lebih tepatnya kayak area support resistance di sini, ya Anda bisa lihat lah bahwa kita hanya terkonsolidasi saja sebenarnya pada range yang amat sangat terbatas ini ya. Sebab hari ini kalau close candle-nya balik lagi di area open candle hari ini, menariknya ini hanya buntut candle seperti manipulasi, atau kalau orang bilang bahasa kerennya tuh adalah liquidity sweep. Jadi buat orang-orang yang open buy lebih dulu, stop loss-nya di mana? Udah pasti kan di bawah previous low, which means di kisaran $28.800. Harga di bawah turun dulu sampai 28585. Setelah stop loss-nya ke trigger, order flip menjadi sell, disitulah ada bigger players yang bisa masuk kembali ke market karena ada cukup order untuk mereka belanja. Ya itu bisa jadi consideration yang kita perlu perhatikan ya. Saya nggak akan bilang bahwa oke, ini adalah bottomnya teman-teman ya, next kita bakal lihat Bitcoin langsung to the moon. Ya belum tentu seperti itu juga case-nya, karena balik lagi saya pernah sampaikan ya di previous video bahwa kita tuh nggak sekali dua kali teman-teman pernah mengalami konsolidasi dulu sebelum akhirnya make a move dan pergerakannya tuh bener-bener nggak enak gitu ya. Kayak misalkan contoh di sini, Anda lihat dia seperti terkonsolidasi sesaat, habis dia turun dia malah naik ya. Jadi seperti fake out. Nah, sekarang kondisi tersebut bisa nggak terjadi? I think it's very possible ya. Tergantung nanti dari bagaimana close candle time frame daily juga. Kalau dengan doji dan buntut yang panjang ke bawah berarti mengindikasikan bahwa sellers itu tidak mampu memberikan tekanan jual yang signifikan pada market ya. Jadi anggapannya tekanan jual ini memang sebetulnya sifatnya kan sementara. Seperti yang kita pernah review sebelumnya bahwa posisi penurunan ini guys, ini perhatikan adalah potensi higher low. Higher low itu artinya adalah low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. As you guys can see, we have low level, higher low, and what if this is our possibility for higher low? It means kita mungkin nggak akan ngelihat low level yang sama dengan low level hari ini. Karena kalau teman-teman lihat low level yang ada pada tanggal 15 Juni 2023 di $25.200 saja itu jauh dari yang namanya retest sampai ke level tersebut. Ya, jadi kita kayak bisa bilang ya kalau misalkan nanti bisa nggak sih harga kembali ke $25.000 ya mungkin saja, dan menurut saya sangat wajar bila itu terjadi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat pergerakan market Bitcoin tetap dalam keadaan bullish, maka ini adalah satu-satunya area menurut saya yang paling penting untuk dipertahankan dalam jangka waktu dekat ini. Oke, so untuk Bitcoin time frame daily itu mungkin ya yang menjadi take note-nya saya adalah bagaimana closing candle hari ini bisa memberikan kita semacam konfirmasi apakah harga tersebut sudah mulai mendekati potensi bottom dari tekanan jual yang terjadi pada Bitcoin sejak tanggal 14 Juli 2023. Alright, so secara time frame hourly-nya, good news-nya adalah kita udah recovery di atas area SNR sebelumnya, which is di sini, dan sekarang progress kita sedang testing terhadap salah satu area supply kita. Nah, mengapa di area tersebut adalah area supply? Teman-teman, kalau kalian flashback, tepat dari area tersebut kita mendapatkan tekanan jual yang sangat tinggi. Tekanan jual ini mengisyaratkan bahwa adanya potensi order jual yang masih tersedia terhadap range area atau level tersebut. Maka dari itu, kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin mengalami koreksi dan somehow dia bisa bertahan di atas area support sebelumnya ini, maka ini adalah good news buat kita ngelihat Bitcoin kemungkinan dalam waktu dekat bisa breakout dari si falling wedge ini. Tapi kalau misalkan belum, ya berarti sesederhana kita belum siap untuk ngelihat dia langsung rally gitu ya. Probably we're gonna see another push down untuk testing kali ini terhadap 28.500 dan juga untuk reclaim weak candle yang terbentuk pada time frame hourly-nya. Baru kemudian either dia decide untuk rebound dan sangat kuat dalam rally-nya, atau
So, dia gagal untuk mempertahankan Fibonacci level di 38,2% dan juga area SNR major time frame di daily, dan pada akhirnya kita malah kehilangan momentum dan terkoreksi lebih jauh lagi. Oke? Jadi memang ya teman-teman sekalian, the clue adalah dari bagaimana reaction Bitcoin pada area tersebut. Ingat, kalau Anda mau lihat dia bullish, wait until the break happen to the supply zone dan juga terhadap si trend line ini. Maka bisa menjadi sebuah indikasi yang baik untuk kita melihat Bitcoin kembali rally dan retest terhadap level $30.000. Oke? So, hopefully teman-teman dari penjelasan yang saya sampaikan bisa diperjelas ya. Maksudnya diperjelas lagi ya. Bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas ya. Terutama highlightnya saya adalah bagaimana sifat ya sebuah market atau sebuah aset ketika close candle time frame monthly itu terjadi, sangat akan mempengaruhi volatilitas pada pembukaan candle monthly berikutnya, dan itu yang perlu kita waspadai. Oke? So God bless buat teman-teman semuanya, sampai jumpa kembali di altcoins update berikutnya, and yeah, have a nice day guys, cheers, bye bye.